Halo semua, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan akhirnya ya guys, setelah beberapa waktu belakangan ini Mimin jarang banget update video baru ya. Dan di video kali ini Mimin bakal coba buatin video gaming test soal Realme C25s yang udah banyak banget nih di request sama kalian. Tapi sebelumnya Mimin mohon maaf ya guys ya, kalau beberapa waktu belakangan ini memang Mimin jarang banget update video baru dikarenakan ada beberapa kesibukan dan juga kondisi badan yang memang kurang fit. Jadi buat kalian yang sekarang ini badannya lagi kurang fit atau nggak fit ya, Mimin doakan semoga kalian bisa cepet sehat kembali. Dan buat kalian yang lagi sehat-sehat aja dan nggak ada masalah dengan kondisi badannya, pastiin kalian selalu menjaga kesehatan badan dan juga selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh tentunya ya guys ya. Oke, di sini kita coba lihat ya guys ya, Mimin udah siapin sedikitnya ada 4 buah game yang bakal kita cobain di Realme C25s-nya. Di sini ada game Real Drum, kemudian ada Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Nah, di sini ada aplikasi baterai status dan juga multi tester ya, biar kita lihat seberapa banyak sentuhan yang bisa kita tempelkan atau kita gunain di layar Realme C25s ini. Nah, tapi sedikit aja nih guys ya, informasi dari Realme C25s ini barangkali kalian ada yang belum tahu soal spesifikasinya. Untuk Realme C25s ini, untuk spesifikasi CPU-nya sudah menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G85 dengan struktur fabrikasinya 12 nanometer. Nah, untuk kapasitas baterainya ini tuh udah gede banget ya kalau dibandingkan dengan seri yang sebelumnya yang tanpa es guys, yaitu ini udah berkapasitas 6000 mAh yang pastinya sangat cocok nih ya guys ya buat kalian yang memang selalu menggunakan smartphone sehari-hari atau bisa dibilang mobilitas keseharian kalian itu menggunakan smartphone, kayak misalkan kalian itu seorang driver Gojek ataupun kalian admin sosmed seperti itu, pastinya ini sangat ngebantu buat kebutuhan kalian sehari-hari guys. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke video gaming testnya, Mimin bakal coba kasih lihat ke kalian untuk suhu daripada smartphone-nya. Nah, kalau kita lihat menggunakan termogan ya guys ya, di sini terpantau di bagian layar masih cukup stabil di kisaran 32 derajat Celcius. Kalau di bagian bodi belakangnya ini di kisaran 34 dan 32 derajat Celcius. Jadi ini memang masih suhu terdingin daripada Realme C25s ini ya guys ya. Dan Mimin bakal coba kasih lihat ke kalian ya, untuk kecepatan membaca fingerprint scannernya ini udah cepet banget nih guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kecepatan bacanya itu bener-bener cepet banget dan nggak bikin kalian ngerasa jengkel ya dengan kecepatan daripada membuka layar kuncinya ini guys tuh. Oke, jadi saya rasa untuk MediaTek Helio G85 ini udah cukup powerful lah ya untuk di kelas harga 2 jutaan. Oke, di sini berikutnya Mimin bakal kasih lihat dulu untuk kapasitas daya baterai ya sebelum kita lanjut ke gaming testnya. Di sini terpantau 63% sebelum kita lanjut main game gaming testnya seperti itu guys. Dan memang ini sengaja kenapa nggak Mimin taruh di 100% supaya kita bisa lihat seberapa optimal smartphone ini untuk menjaga atau bisa dibilang untuk memanage daya baterainya ketika kita pakai buat bermain game. Jadi biar lebih detail lagi ya guys ya, dan lebih rinci lagi ketika kita coba buat main game atau kita coba buat gaming test seperti itu ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran seperti apa secara rinci ya spesifikasi atau performa daripada Realme C25s ini, pastiin kalian nonton video ini dan jangan kalian skip guys. Oke, berikutnya di sini kita coba ya untuk multi touch testernya. Di sini Mimin coba 5 jari dulu. Oke, sepertinya 5 jari bisa ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, itu coba kita Mimin tambahin 1 jari lagi. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, dan bisa 10 ternyata ya guys ya. Nah tuh, bisa 10 sentuhan di layar Realme C25s ini. Jadi ini menurut saya udah cukup bagus banget ya guys ya. Oke, yang berikutnya kita langsung buka aplikasi game yang pertama yaitu game Real Drum. Kita lihat ya apakah ada touch delay di bagian layarnya. Nah, ini Mimin kencengin dulu ya volumenya dan Mimin sedikit terangin dulu untuk level brightness-nya. Ini udah dimatiin ya untuk otomatis brightness-nya. Nah, kita coba lihat nih.
Nah, ini Mimin rasain di game Real Drum ini nggak ada touch delay dan lancar-lancar aja nih guys ya buat main game Real Drum. Nah, jadi untuk dipakai main game Real Drum ini Mimin rasa udah cukup playable ya, jadi nggak ada touch delay. Nah, kalau kita coba tes seperti ini. Nah, ini suara ketukan jari Mimin ke layar ini sama suara kick drumnya ini sama ya guys ya. Jadi benar-benar aman banget buat kalian yang mungkin hobi bermain game Real Drum. Jadi saya rasa smartphone ini udah cukup membantu banget nih guys ya. Jadi nggak ada masalah di bagian layarnya untuk touch delay-nya. Nah, untuk berikutnya adalah game Mobile Legends yang pastinya kalian udah banyak banget yang request nih ya guys. Gimana performa kalau kita pakai main game Mobile Legends. Oke, kita langsung masuk aja ke game yang pertama guys. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam gameplay Mobile Legends ya guys ya. Dan Mimin kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafisnya yang bisa kita dapetin adalah settingan mode HFR yang high aja nih. Jadi yang ultranya ini belum ke unlock ya guys ya. Cuman Mimin rasa ini bisa ke unlock kalau kalian udah dapetin update patch terbaru dari gamenya mungkin atau mungkin dari update Realme UI-nya. Jadi kalian tunggu aja ya guys ya. Karena kalau soal performa saya rasa bisa lah kalau kita coba di mode yang HFR Ultra. Tapi kita lihat ya gimana kalau kita pakai di HFR High, apakah cukup lancar atau malah terjadi lag guys. Oke ya, kita lihat sampai game yang terakhir nanti. Di sini kita coba untuk pengaturan kontrolnya, Mimin bakal coba di fixin dulu biar enak aja guys. Nah, ini tuh kalian bisa lihat ya, ini udah enak banget kontrolnya dan kita lanjut main aja guys. Oh ya, ngomong-ngomong ini Mimin main di mode ranked ya, jadi harusnya sih sudah sesuai dengan real user ya. Penggunaan yang realnya gitu maksud saya guys. Jangan pernah menyerah atau bersiaplah untuk kehancuran. Tanpa suara. Pilihan bijak. Ya guys, ini udah sekitar 10 menitan ya, hampir 10 menit Mimin pakai buat main game Mobile Legends. Dan sejauh ini Mimin nggak ngerasain yang namanya frame drop yang sangat mengganggu di smartphone ini ya. Jadi masih cukup playable dan lancar-lancar aja kalau kalian mau pakai buat main game Mobile Legends ini guys. Kalian bisa lihat ya, dalam kondisi yang penuh musuh seperti ini juga ini masih sangat enak dipakainya. Nggak ada frame drop dan juga masih cukup playable waktu kita sentuh-sentuh layarnya ini. Jadi nggak ada lag kayak gitu ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau pakai buat main game Mobile Legends, saya rasa Realme C25s ini masih sangat powerful guys. Nanti kita lihat ya untuk berapa banyak konsumsi daya baterai yang terpakai dan juga suhunya selama kita bermain Mobile Legends ketika kita udah menyelesaikan game Mobile Legends guys. Ini kalian bisa lihat ya, ini masih enak banget loh kalau kita pakai kayak gini guys. Dan ini dalam mode ranked ya. Cuman ya Mimin pakai jaringan WiFi bukan pakai jaringan seluler guys. Karena ya biar stabil aja jaringannya, nggak ngelek-ngelek kayak gitu ya. Oke, ini Mimin kasih lihat ya. Oke, ini kita harusnya sih menang guys. Oke, di sini kita dapat timnya bagus ya. Nah, oh, oke. Jadi Mimin bisa menangin game Mobile Legends ya guys ya. Dan ini tadi kita pakai main sekitar 11 atau 12 menitan guys.
Oke, berikutnya kita bakal coba cek dulu untuk konsumsi daya baterainya. Seingat Mimin tadi yang terakhir adalah 63% ya. Kalau kita lihat di bagian baterai statusnya ini. Kalau kita pencet dan kita cek, ya, ini untuk dipakai main game Mobile Legends di settingan HFR High ini selama 12 menit hanya berkurang sekitar 4% aja guys. Dan Mimin rasa ini udah cukup awet banget ya untuk daya baterai daripada Realme C25S-nya. Nah, kemudian Mimin bakal kasih lihat ke kalian untuk suhu dari smartphone-nya. Ini untuk di bagian layar atas ini 40 derajat Celcius ya. Atau terpantau bisa naik 41 derajat kayak tadi. Kalau di bagian bawah ini masih di bawah 40 derajat, di bagian bodi belakang atau bumper kameranya ini masih di bawah 40 derajat atau di kisarannya, dan kalau di bagian bawahnya juga masih di bawah 40 derajat Celcius guys. Jadi kalau untuk suhunya secara untuk termogan 40 derajat Celcius itu nggak bisa dibilang panas ya guys ya, karena selama Mimin main ataupun selama dipakai main game Mobile Legends tadi, feel-nya itu di bagian layarnya ini nggak ada masalah panas sedikit pun ya guys ya, jadi masih cukup aman dan nyaman buat digunakan. Dan yang berikutnya kita coba main TDM di game PUBG Mobile ya guys ya, supaya kita bisa ngecek juga gimana giroskopnya dari Realme C25S ini. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game Team Deathmatch-nya, dan kalau kalian bisa perhatikan di sini untuk giroskopnya sebenarnya nggak ada delay ya guys ya, cuman kayak kurang akurat aja gitu ya. Jadi untuk akurasinya saya rasa ini kurang baik buat giroskopnya. Tapi nggak tahu ya, sepertinya ini memang bukan giroskop hardware ya guys ya, cuman karena dilihat dari hasil gerakannya seperti ini tuh kayak geter-geter gitu guys ya giroskopnya. Dan jadi saya rasa untuk giroskopnya Mimin bakal matiin dulu ya di game yang kali ini guys. Mimin matiin dulu giroskopnya supaya bisa lebih enak lagi mainnya. Dan untuk settingan grafisnya di sini Mimin kasih lihat ke kalian ya. Untuk settingan grafis yang bisa kalian pakai ini tertinggi adalah HD High, dan Mimin bakal pakai di HD High Classic atau di mode defaultnya aja guys ya. Dan kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Yuk kita lanjut aja buat main game Team Deathmatch-nya guys. Oke ya, jadi giroskopnya ini Mimin matiin ya, karena tadi kurang enak aja dilihatnya. Lagi pula memang Mimin juga kurang bisa sih kalau main game PUBG Mobile pakai giroskop gitu guys. Oke, kita cari musuhnya ya. Oke. Oke, kita harus menang ini ya. Wah, 2328 nih. Skor yang kurang bagus. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Expired! Be careful! You're losing the game. The red team is about to win. Reloading! Dead! Cover me! Reloading! Oke, ini udah hampir menang ya guys ya. Dan lagi-lagi Mimin bisa bilang ya, untuk performa dari Realme C25S ini memang nggak bisa diraguin nih guys.
Sejauh ini masih cukup lebar untuk grafisnya, dan masalahnya lagi-lagi hanya ada di giroskopnya aja guys. Oke, ini sekarang kita close ya guys ya. Kita keluar dari gamenya dan sekarang kita cek untuk konsumsi baterainya. Ini sepertinya ada di kisaran dari 59%, tinggal tersisa ya 1% aja, karena memang kita hanya bermain tim deathmatch aja selama sekitar 8 atau 9 menitan tadi guys. Dan untuk suhunya sendiri ini kalau kita lihat ya, nah ini 41 derajat Celcius aja kenaikannya, dan kalau di bagian bawah masih stabil di bawah 40 derajat Celcius. Kalau di bagian bodi belakangnya masih stabil di bawah di kisaran 40 derajat Celcius, dan di bagian bawah juga masih di kisaran 40 derajat Celcius. Maksud saya di bawah 40 derajat Celcius seperti itu guys. Dan kalau untuk suhu realnya ya, waktu kita pakai atau kita pegang di bagian layarnya ini nggak sama sekali kerasa panas yang menyakitkan gitu guys. Jadi cuman kerasa anget aja. Tapi ini masih cukup aman buat kalian pakai bermain game. Nah kalau tadi kita udah pakai main game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile, yang saya rasa ini udah cukup banget buat kalian yang memang nggak terlalu dipakai buat main yang kompetitif kayak gitu ya guys ya. Buat casual aja saya rasa udah cukup buat di Realme C25s ini. Nah sekarang berikutnya adalah di game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact. Kita coba lihat ya seperti apa performanya kalau kita main game Genshin Impact guys. Nah di sini nanti mungkin sekitar 10 atau 15 menit aja saya coba main game Genshin Impact-nya, dan saya mau kasih lihat ke kalian gimana loading di game Genshin Impact-nya. Nah ini nggak bakal saya skip ya kalau untuk yang kali ini guys, karena biasanya di antara kalian tuh banyak yang minta supaya nggak di skip kalau kita lagi loading di game Genshin Impact-nya. Ya mungkin ini karena memang game Genshin Impact adalah game yang berat, dan juga bisa jadi tolak ukur ya ke kalian yang ngerasa lagi cari smartphone di range harga 2 jutaan, gimana performa aslinya kalau kita main game di smartphone tersebut kayak gitu guys. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk kestabilannya. Saya rasa ini di awal-awal masih kerasa cukup cepet ya untuk loadingnya. Nah ini lagi ada update sedikit guys untuk game Genshin Impact-nya. Oke, ini untuk memverifikasi data ya atau file. Kalian bisa lihat sendiri untuk loadingnya 4%. Jadi ini benar-benar Mimin buatin sesuai requestan kalian ya guys ya. Karena ya kalian itu adalah raja sebenarnya. Makanya kalian jangan skip-skip ketika nonton video gaming test di setiap video yang Mimin update tentunya. Oke, ini 20% ya. Mungkin udah sekitar 30 detik. Ya, ini masih memverifikasi file aja guys. Dan masih di kisaran 26%. Mungkin udah menyentuh angka 1 menit ya untuk memverifikasi filenya ini. Dan oh ya, sambilan aja guys ya, di sini saya mau coba kasih tahu untuk hal lain yang menurut saya ini jadi kelebihan juga di smartphone Realme C25s-nya ini. Nah, Realme C25s ini nggak cuman dibekali sertifikasi untuk bagian layarnya aja ya, yaitu sinar birunya kayak gitu guys. Tapi udah dibekali sertifikasi TUV Rainland, yaitu untuk di bagian durability-nya. Jadi buat kalian yang memang lagi-lagi bekerja di lapangan kayak gitu ya, dan yang memang terbiasa kerjanya kasar, maksudnya dalam arti memang benar-benar suka teledor gitu, megang HP taruh di mana atau di kantong tiba-tiba jatuh. Ini tuh smartphone benar-benar bisa kasih kenyamanan yang lebih ya guys ya, karena durability daripada sertifikasi UV Rainland yang tadi. Karena ini kalau misalkan kita lihat waktu perilisannya ini dibanting-banting segala macam itu dalam kondisi tertentu masih cukup aman ya guys ya, bahkan jarang terjadi goresan atau sampai layarnya mati seperti itu tuh nggak ada guys. Jadi ya saya rasa ini udah cocok banget sekali lagi buat kalian yang memang mobilitasnya berada di outdoor dan juga sebagai pekerja yang memang rawan banget smartphone-nya jatuh kayak gitu ya guys ya. Ini memang agak panjang lebar saya ngejelasin ya, karena supaya kalian itu benar-benar nggak salah pilih smartphone atau nggak salah beli smartphone ya guys ya. Itu aja sih, karena itu adalah fungsi daripada seorang tech reviewer seperti itu guys.
Nah, ini untuk ngomong-ngomong untuk verifikasi filenya memang terbilang cukup lama ya guys ya. Entah mungkin ini karena memang harus terintegrasi dengan internetnya, atau memang ini hanya bagian daripada loading atau upload ya file daripada gamenya ke file yang ada di memori internal kita guys. Ini mungkin udah menghabiskan waktu sekitar 2 atau 3 menit ya untuk memverifikasi filenya aja guys. Dan ini masih terpantau di kisaran 90%. Ya. Oke, ini memang terpantau agak cukup lama ya. Ya, sekarang udah terlihat sekitar 92%. Masih di 93% guys. Ya, seperti inilah performanya kalau kita pakai main game berat kayak Genshin Impact. Oke. Masih di kisaran 94%. Masih di kisaran 95%. Masih di 96% guys. Semoga kalian cukup sabar ya buat mantau perjalanan daripada verifikasi filenya di game Genshin Impact ini guys. Ya, masih dipantau di kisaran 96%. Ya, masih 97%. Ini saya rasa memang cukup lama ya untuk verifikasi filenya. Mungkin udah sekitar 5 atau 6 menit lah guys, saya nunggu semenjak loading awal daripada smartphone, daripada game Genshin Impact-nya, sorry. Ya, masih 97% ternyata guys. Oh ya, kalau ngomongin soal harga ya, saya lupa juga ngasih tahu kalian harga daripada Realme C25s ini kalau nggak salah waktu awal rilis itu di kisaran 2,5 jutaan. Tapi kalian bisa dapetin lebih murah karena Realme sering banget kasih event ya. Kayak misalkan nanti nih di 11.11 biasanya ada potongan harga bisa kalian dapetin di harga 2,3 jutaan gitu guys. Dan saya rasa ini udah cukup worth it lah ya karena chipsetnya tadi udah pakai yang MediaTek Helio G85. Nah, setelah verifikasi file lagi ternyata harus memuat data lagi ya guys ya. Wow, luar biasa ternyata ya. Oke, nah ini berarti total itu sekitar kurang lebih ya, ini sekitar 6 atau 7 menitan ya guys ya dari verifikasi file tadi sampai muncul tekan untuk mulai ini. Sekarang kita lanjut aja untuk langsung mulai ke dalam game Genshin Impact-nya ya guys ya. Nah, ini lanjut nih. Untuk loading itu memang selalu menjadi favorit kalian ya. Entah kenapa selalu ada komen, "Bang, kenapa loadingnya selalu di skip?" Padahal kan ya maksudnya supaya nggak terlalu lama aja videonya. Cuman ya karena sering kali ya selalu ada komen seperti itu, makanya langsung aja Mimin hadirkan tanpa di skip-skip nih guys ya. Jadi kalau misalnya ada suara Mimin seret kayak apa ya, mohon dimaklum ya guys ya karena ini nggak di skip sama sekali kayak gitu guys. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, untuk loading masuk ke game Genshin Impact-nya sekarang. Nah, ya memang kalau untuk tolak ukur di smartphone mid-range yang pakai Snapdragon seri 8 kayak mungkin Poco X3 GT atau Poco X3 Pro kayak gitu ya guys ya. Sorry, bukan Poco X3 GT ya, maksud saya Poco X3 Pro itu memang beda banget guys kerasanya. Ini sedikit lebih lama daripada smartphone tersebut guys. Oke, ini ternyata ya lama ya. Ya, lama ternyata guys untuk loading di simbol terakhir. Ya, lama sekali ya ternyata ya. Ini stuck di simbol terakhir ini sekitar 1 menitan loh guys.
Wow, benar-benar luar biasa ternyata game Genshin Impact ya. Entah ini, apakah masih bisa dilanjutkan ke game Genshin Impact-nya atau malah terjadi stuck di bagian ini guys. Kita perhatikan ya. Oh, ternyata enggak nih, berhasil ya. Ini hampir menyentuh 2 menitan kalau saya rasa ya guys ya, untuk di simbol terakhir doang. Tapi kalau dari awal tadi ya mungkin ini udah sekitar 3 menitan kayak gitu guys. Nah, ini kalau kita lihat, nah kita langsung mendapatkan hasil yang kurang baik ya. Tuh, ada beberapa kali frame drop ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah bagian daripada renderin objeknya ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Ya, saya rasa wajar lah ya karena smartphone ini di harga 2 jutaan aja dan juga masih menggunakan chipset yang tergolong cukup jadul sebenarnya guys. Oke, nah ini kalau kita lihat untuk settingan grafisnya kita bisa dapetin yang defaultnya sepertinya grafis yang terendah. Wajar, jadi kalian nggak usah protes ya. Nah ini Mimin bakal coba untuk pertama-tama pakai di terendah tapi yang 60 fps ya guys ya. Nah ini kita coba lihat gimana performanya nanti ya. Karena ya ini sedikit naik aja daripada settingan yang bawaannya. Oke, kita langsung aja lanjut buat lanjutin misinya guys tentunya ya. Oke, ini mungkin Mimin pakai buat main sekitar 10 atau 15 menit lah kayak gitu guys ya, tergantung moodnya Mimin aja nanti. Oke, ini kita lanjut buat ke misi yang berikutnya. Oke, ternyata di sana ya guys ya. Oke. Ya, saya rasa kalau untuk ukuran smartphone di harga 2 jutaan untuk main game Genshin Impact kayak gini guys, ini masih cukup playable sih. Cuman ya memang feel-nya emang agak kurang kayak gitu, jadi nggak bisa kasih feel yang lebih. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini masih saya pakai di settingan grafis yang lowest 60 fps. Dan kita lihat gimana kalau kita pakai battle nih guys. Oke ya, kalian bisa perhatikan ya seperti apa performa grafisnya. Nah ini memang ada beberapa kali frame drop ya guys ya. Jadi kurang kerasa smooth. Ya, lagi-lagi ada frame drop juga ketika kita ngeluarin skill ultinya. Let it rain. You're in for a little shock. Oke. A little closer. You're in for a little shock. Ya, saya rasa sih ya memang ada beberapa kali frame drop ya guys ya. Cuman menurut saya lagi-lagi kalau memang untuk sesekali buat dipakai main game Genshin Impact ya ini saya rasa masih cukup bagus ya untuk performanya. Nah, karena tadi kita menemukan beberapa kali frame drop ketika battle ya guys ya, kita akan coba turunkan di settingan lowest 30 fps aja. Dan nanti kita bandingkan ya seperti apa hasilnya, apakah lebih baik atau sama aja guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke misi yang berikutnya ya guys ya. Ini kita udah menyelesaikan misi yang kedua. Kita cari misi yang berikutnya guys. Oh, kita harus menghancurkan ini ternyata ya. Oh, kita harus menghancurkan itu guys, ternyata guys. Nah, ini kalian sambil lihat gimana grafisnya ya guys ya.
Ya, ini misinya udah selesai guys, dan kita udah coba mainin game Genshin Impact selama 15 menit. Dan sekarang kita coba cek dulu untuk konsumsi daya baterainya guys ya. Kita lihat yang tadi itu kita berada di 58%. Nah, kalau sekarang kita buka, ya ini berkurang sekitar 5% aja waktu kita pakai buat main game Genshin Impact selama 15 menit. Ya total sama loadingnya itu sekitar hampir setengah jam berarti ya guys ya. Ini hanya berkurang di kisaran 5% aja. Dan lagi-lagi saya bisa bilang untuk kapasitas baterai atau konsumsi daya baterainya ini terbilang cukup hemat ya guys ya. Padahal kita tadi lihat sendiri ya gimana proses verifikasi file yang begitu lama, dan juga plus ditambah saya pakai main game Genshin Impact selama 15 menit lagi tadi ya guys ya. Dan saya rasa sejauh ini bisa dibilang untuk performa baterainya ini udah sangat hemat banget guys. Nah sekarang kita coba cek ya untuk suhu daripada smartphone-nya ini guys. Nah ini masih cukup stabil loh guys, di kisaran 41 derajat Celcius di bagian bawah. Masih di bawah 40 derajat Celcius, dan di bagian bodi belakang ini di kisaran 40 atau 41 derajat juga. Di bagian bodi bawahnya masih di bawah 40 derajat Celcius. Dan lagi-lagi kalau untuk soal suhu saya nggak bisa bilang ini smartphone panas ya guys, karena selama saya pakai main game tadi secara terus-menerus ya, dari game Real Drum tadi sampai game Genshin Impact, ini masih sangat terasa cukup playable ya, atau nyaman di bagian layar ataupun bodinya. Jadi nggak terasa panas, jadi hanya sedikit hangat aja, yang saya rasa ini wajar karena kita coba main game di smartphone kurang lebih sekitar 1 jam total dari pertama kita tadi main game Real Drum tadi guys. Oke, jadi kesimpulan saya soal performa daripada Realme C25s ini kalau kita pakai buat main game, saya rasa smartphone ini bisa kasih pengalaman yang cukup buat range harganya yang sekitar 2 jutaan ini guys. Apalagi kalau mengingat beberapa kelebihan lain seperti yang udah saya sampaikan tadi, yaitu sertifikasi TUV Rainland. Dari soal durability atau ketahanan bodinya, ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga buat meminang Realme C25s ini. Dan juga jangan sampai lupa ya guys ya, dibekali chipset atau CPU dari MediaTek Helio G85 dan kapasitas baterai yang 6000 mAh ini saya rasa cukup banget buat kalian yang lagi-lagi selalu berkegiatan atau mobilitasnya sehari-hari di luar ruangan, yang jarang sekali menemukan colokan untuk ngecas HP-nya. Jadi saya rasa HP ini sangat direkomendasikan lah buat kalian yang memang berada di luar lokasi yang saya sampaikan tadi tentunya guys ya. Ya, jadi saya rasa guys cukup sampai di sini dulu aja video gaming test soal Realme C25s-nya. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal Realme C25s ini, jangan sungkan buat tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video berikutnya.